Bapak Ibu Saudara, sebelum duduk saya mengajak untuk bisa kasih jabat tangan pada kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik bagi saudara. Kalau sudah silahkan dilanjutkan, makanya ayo melayani dia. Jika sudah silahkan duduk kembali. Baik, puji nama Tuhan, silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Selamat pagi semuanya. Saya yakin kita semuanya bersyukur dan bersuka cita pada pagi hari ini, karena hari ini kita boleh terus diingatkan akan segala kebaikan dan penyertaan Tuhan yang dinyatakan atas hidup saya dan saudara. Saya bersyukur hari ini di minggu yang ketiga di bulan Januari, kita akan kembali membahas kitab Galatia, lanjutan dari 2 minggu kemarin. Dan saat ini saya rindu memberikan judul firman Tuhan, yaitu Injil dan Cara Berkomunitas. Injil dan Cara Berkomunitas yang diambil dari Galatia 2, ayatnya yang pertama sampai ke-10. Ya, supaya kita bisa memahami apa yang dinyatakan oleh Tuhan bagi kita sekalian, mari kita membaca terlebih dahulu bacaan kita dari Galatia 2, ayat 1 sampai 10. Kita akan baca silih berganti. Saya akan membaca di ayat yang ganjil, ibu bapak sekalian akan membaca di ayat yang genap. Demikian seterusnya sampai di ayat yang ke-10. Judul perikopnya adalah Paulus diakui oleh para rasul, Galatia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Jemaat. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Puji nama Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan, satu perikop dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 kita akan bahas di minggu yang ketiga ini. Sebagai lanjutan dari tema khotbah, kita akan mempelajari surat Galatia, yaitu hanya ada satu Injil. Dan hari ini kita akan melihat apa implikasi Injil itu bagi cara saya dan saudara ketika kita dipercayakan untuk bertumbuh di dalam komunitas. Saudara, saya ingin memulai dengan sebuah realitas yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun, bahwa komunitas adalah suatu kebutuhan yang tidak terelakkan bagi setiap manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk kita bisa berkomunitas. Saya yakin tidak ada yang menyangkalnya. Kita semua adalah makhluk sosial, kita pasti perlu berkomunitas.
Kita membutuhkan orang lain, bahkan di dalam konteks rohani kita membutuhkan orang lain sebagai partner pertumbuhan kita sebagai orang percaya. Maka sangatlah penting untuk saya dan saudara tergabung di dalam komunitas. Bahkan kalau kita pelajari dari tokoh pertama kali muncul di Alkitab, Allah berkata, tidak baik kalau manusia ini seorang diri saja, maka akan diberikan penolong bagimu. Itu menunjukkan bahwa saya dan saudara tidak dapat hidup seorang diri. Kita pasti akan berkomunitas dimanapun saya dan saudara berada. Namun tidak jarang, bahkan seringkali kita gagal dalam berkomunitas. Kebutuhan komunitas adalah kebutuhan yang pasti, tetapi saya dan saudara seringkali gagal di dalam berkomunitas. Tidak jarang ada banyak komunitas yang akhirnya rusak karena pertengkaran. Tidak berpisah, tetapi juga tidak bertegur sapa. Ada banyak komunitas orang percaya hancur karena perbedaan pendapat yang tidak disikapi dengan bijak. Biasanya tidak mau disebut sebagai gereja yang pecah, tetapi gereja yang membelah. Tapi apapun itu kita tahu esensinya, ada perpecahan di sana. Bahkan kita tidak kaget kalau saat ini kita membaca berita, melihat berita ada gereja terbelah, terpecah karena keegoisan masing-masing pemimpinnya. Dan hari ini saudara, kita akan belajar beberapa prinsip di dalam berkomunitas sebagai umat Tuhan melalui cara Paulus menyelesaikan ketegangan dan perbedaan. Nah, apa yang berbeda dan apa yang menimbulkan ketegangan di sana? Kita akan bahas dulu secara konteks. Kita ingat di minggu pertama, saya dan saudara belajar bahwa masalah jemaat di Galatia yang utama adanya pengajar palsu yang memberitakan atau memutarbalikkan Injil yang disebut sebagai Injil palsu. Yang Paulus sebut sebenarnya itu tidak layak disebut sebagai Injil. Itu masalah utama jemaat di Galatia. Nah tentu ada satu hal yang menarik ternyata yang bisa kita pelajari. Para pengajar palsu yang ada di Galatia ternyata mengidentikan dirinya dengan para rasul yang ada di Yerusalem. Sekali lagi saudara ya, para pengajar palsu yang menyusup masuk di tengah-tengah jemaat Galatia itu mengidentikan dirinya bahwa dia adalah bagian dari para rasul yang ada di Yerusalem. Kita tentu tahu ya, Yerusalem itu adalah pusat kekristenan. Saudara kalau mengenal Petrus ya atau yang disebut Kefas itu, Yakobus yang disebut di perikop ini, itu semua markasnya ada di Yerusalem. Di Yerusalem ada bait Allah, pusat kekristenan ada di sana. Dan ternyata orang-orang yang pergi kemana-mana yaitu ke Galatia, ke Korintus, para pengajar sesat ini mengatakan bahwa Injil yang diberitakan yaitu keselamatan karena iman dan perbuatan, yaitu sunat pada waktu itu, dia mengidentikan bahwa saya ini adalah bagian dari para rasul. Lalu di bagian berikutnya maka Paulus menegur dengan keras dan dia perlu menunjukkan siapa dirinya. Kemarin kita belajar ya, dia menunjukkan otoritas dirinya bukan karena dia ingin sombong, tetapi karena kebutuhan. Jemaat Galatia perlu tahu siapa Paulus yang mendirikan jemaat di Galatia. Maka dia mengutarakan ya, saya punya pengalaman dulu saya bejat tetapi saya dipakai Tuhan. Itu oleh karena kasih karunia-Nya. Lalu ketika saya mendapat penglihatan pernyataan, saya pergi ke tanah Arab selama 3 tahun untuk menggumuli panggilan itu. Dan tidak hanya menggumuli seorang dia kembali ke Yerusalem. Sayangnya dia hanya bertemu dengan siapa? Yakobus. Tetapi dia memvalidasi dan dikatakan di dalam nama Tuhan, apa yang saya sampaikan adalah sebuah kebenaran. Di minggu lalu kita belajar dia menunjukkan otoritasnya. Lalu pertanyaannya, kenapa di perikop ini? Kemudian dia menuliskan ada perseteruan atau ada perbedaan yang dahulu dia pernah alami dengan para rasul di Yerusalem. Jika Paulus berhenti pada pasal 1 ayat 6 sampai 10 dan pasal 1 ayat 11 sampai 24, jemaat Galatia sangat besar kemungkinan muncul pertanyaan. Lalu kalau pengajar palsu ini menyatakan bahwa keselamatan itu hanya karena, menyatakan keselamatan itu karena iman plus sunat, lalu Paulus menegur bahwa keselamatan itu karena iman saja, berarti apakah ada perbedaan di antara para rasul? Karena apa? Karena pengajar palsu ini mengidentikan dirinya dengan siapa? Dengan rasul-rasul yang ada di Yerusalem. Sehingga kalau Paulus berhenti di sini, maka jemaat Galatia mungkin akan kebingungan. Apakah di antara para rasul terbagi menjadi 2 golongan?
Yang satu yang Rasul Petrus, Yohanes, Yakobus berkata iman, keselamatan karena iman dan perbuatan, tapi Paulus berbicara karena iman saja. Makanya Paulus perlu menuliskan perikop ini untuk menjelaskan satu hal kepada jemaat di Galatia. Bahwa apa yang dia ajarkan dan apa yang para rasul lain ajarkan itu tidak berbeda. Tetapi sama. Nah, dari cara Paulus menunjukkan hal ini, kita juga bisa mengambil bagaimana sih cara berkomunitas yang benar. Nah, nilai-nilainya ada 3, kita masuk di bagian yang pertama. Yang pertama, Paulus berani menyelesaikan ketegangan yang ada. Saudara kalau memperhatikan di ayat 1 sampai ke 3, di sana kita akan mengetahui mengapa Paulus datang kepada para rasul di Yerusalem. Dari ayat 1 sampai ke 3 kalau kita perhatikan dengan seksama, di sana dikatakan kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Berarti ada jangka waktu jaraknya dari perikop yang kemarin kita bahas. Itu kan minggu lalu ya, kalau konteks sekarang kita bahas minggu lalu. Dan hari ini kejadiannya jaraknya itu 14 tahun. Jadi ketika Paulus pertama kali datang ke Yerusalem untuk memvalidasi apakah pengajarannya, penglihatannya itu benar, 14 tahun kemudian dia datang lagi ke Yerusalem. Dengan tujuan apa? Di sana dikatakan di ayat yang kedua, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Siapakah mereka yang terpandang di sini? Mereka yang terpandang di sini itu merujuk kepada para rasul, yaitu Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus yang dicatat di dalam perikop ini. Jadi tujuannya jelas, dia pengen datang kepada pimpinan-pimpinan kekristenan pada waktu itu di Yerusalem untuk memastikan apakah yang dia lakukan, yaitu memberitakan Injil bagi orang non-Yahudi, itu Injilnya sama dengan apa yang disampaikan oleh para rasul di Yerusalem, yang mereka adalah memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Saudara, kalau kita mencoba mendalami apa yang dirasakan oleh Paulus, maka sebenarnya kedatangannya ke Yerusalem ini bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena Paulus ini rasul yang cukup berbeda dengan yang lain. Paulus ini tidak memiliki pengalaman hidup bersama dengan Yesus yang kemana-mana ikut Yesus, berdoa bersama Yesus, lalu memelayani bersama Yesus. Paulus gak punya pengalaman itu. Bahkan Paulus ingin menganiaya orang Kristen. Sedangkan rasul-rasul yang lainnya adalah rasul-rasul yang ring satunya Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, mereka ada di sana. Bahkan mereka menjadi saksi kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sudah berbeda di situ. Lalu kalau kita hayati lagi panggilannya, Paulus dan para rasul itu berbeda. Kalau Paulus dipanggil secara supranatural, lalu kemudian ditunjukkan bahwa panggilanmu itu pergi memberitakan Injil bagi orang-orang non-Yahudi. Tetapi Petrus, Yakobus, Yohanes dan para rasul yang lain di Yerusalem itu memberitakan Injil hanya kepada orang-orang Yahudi. Saudara, bayangkan menjadi Paulus, rasul belakangan, dulu penganiaya, lalu kemudian panggilannya berbeda, lalu dia berani datang untuk mengkonfirmasi apakah ajarannya, esensi Injilnya itu sama atau berbeda dengan rasul yang lain. Saudara bisa bayangkan gak? Ada ketegangan, pasti ada kekhawatiran, pasti ada keraguan untuk Paulus datang ke Yerusalem. Tetapi kemudian dia mendapatkan kekuatan, Bapak Ibu Saudara. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-6. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Itulah kekuatan yang akhirnya membawa Paulus bisa sampai ke Yerusalem. Apa hubungannya Pak? Allah tidak memandang muka. Maksudnya Paulus akhirnya berani meyakinkan diri untuk datang ke Yerusalem karena dia tahu Allah itu tidak memandang muka. Allah tidak hanya mengasihi orang-orang Yahudi, tetapi Allah juga mengasihi orang-orang non-Yahudi. Barangkali Paulus merenungkan segala Taurat, hukum perjanjian lama. Sebenarnya di perjanjian lama kalau kita amati sudah ada kisi-kisinya bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk orang
Yahudi. Itulah kekuatan sehingga dia memberanikan diri datang ke Yerusalem. Bahkan dia tidak hanya datang dan berdiskusi. Dia membawa siapa? Dicatat membawa siapa? Titus. Titus ini orang Yunani, dimenangkan oleh Paulus. Dan dia berani membawa Titus ke Yerusalem. Dan dia mengatakan dia adalah orang Kristen dan dia tidak disunat. Ini menunjukkan keberanian yang luar biasa dari Paulus. Ketika dia tidak hanya mau berdiskusi, tetapi dia menunjukkan buah pelayanannya, yaitu Titus dibawa ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita bisa pelajari di bagian ini terkait dengan cara kita berkomunitas. Saudara, saya tadi sudah membuka di awal khotbah saya bahwa kehidupan berkomunitas itu bergelombang, saudara. Kadang itu bisa enak gitu ya, kadang bisa guyup, kadang bisa makan bareng, guyon bareng. Tapi kadang-kala kan juga ada gesekan, betul ya? Oh, tidak ada gesekan ya? Cuma di sini ya, luar biasa ya. Saya sangat kagum sekali begitu ya. Tapi saya yakin, kalaupun mungkin kita berkata, oh saya nggak pernah kok Pak bergesekan dengan yang, setidaknya kita mungkin pernah lah diem-dieman dengan orang lain. Setidaknya kita pernah punya perasaan, duh karek iki kok ngene sih. Duh jemaat iki, bapak iki, ibu kita kok ngengkel sih orangnya gitu ya. Salah tapi ngengkel. Tapi seringkali kita diperhadapkan dengan orang-orang semacam itu. Nah apa yang kita bisa ambil? Beranilah untuk menyelesaikan. Bila ada sesuatu yang tidak enak, beranilah untuk menyelesaikan persoalan atau ketegangan. Bahkan John Piper mengatakan demikian saudara ya di bagian selanjutnya. Jika kita ingin menjadi umat yang alkitabiah, kita harus menjadi umat yang suka berkonfrontasi. Jika kita menganggap seseorang salah, atau jika kita merasa ada sesuatu yang mengganggu, kita harus mencari kasih karunia Allah untuk mendatangi orang itu dan menjelaskan posisi kita di hadapannya. Tapi saudara, seringkali kita menghindari apa yang dikatakan oleh John Piper ini. Kita seringkali kalau ada gesekan, kalau ada masalah, yang seringkali dilakukan adalah DMM. Wah, apa itu Pak DMM Pak? Diam, memendam, mendendam. Betul saudara? Kita seringkali kalau ada persoalan diam. Memendam saja di dalam hati. Oh saya baik-baik saja Pak gitu ya. Tapi di kemudian hari, semakin lama ketika itu tidak diselesaikan, kita menjadi pribadi yang mendendam. Moro-moro kalau disatukan dengan si A, oh saya nggak ada apa-apa kok baik-baik saja. Tapi disatukan dengan si A, aduh kok ketemu wong iki nes ya. Gitu saudara ya. Seringkali kita tidak mau berkonfrontasi, menyampaikan pergumulan kita, apa yang mengganggu di dalam diri kita yang terkait dengan orang lain. Tapi kita justru memilih untuk diam, memendamnya, dan akhirnya menjadi dendam dalam hati kita. Tidak mungkin kalau ditanya, siapa yang kamu dendam? Gak mungkin kita akan menjawab, oh si A itu saya dendam. Gak mungkin. Pasti kita akan, oh gak ada kok yang dendam. Tetapi hati, kalau kita teliti di dalam hati kita, seringkali kita terjebak di dalam hal itu. Atau kita seringkali memilih untuk diam. Everything is okay. Tetapi kita membicarakan keburukan orang itu kepada orang lain. Di hadapan orang itu kita terlihat baik. Tetapi ketika kita tidak bersama dengan orang itu, kita akan berkata apa? Deloken si ibu itu. Ya toh? Deloken kelakuannya. Loh, ya toh? Loh, ya toh? Gitu saudara ya. Kita memilih untuk membicarakannya, keburukan orang lain kepada orang yang lain lagi. Kita seolah-olah ingin membangun begini. Wah saya perlu mempengaruhi banyak orang untuk semua orang ini bisa punya anggapan bahwa orang itu buruk. Karena kita punya sesuatu yang gak baik dengan orang itu. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk membawa geng kita, komunitas kita, siapapun yang kita ketemui. Untuk bisa berpikiran sama dengan kita bahwa orang lain itu buruk. Bukankah itu yang seringkali saya dan saudara lakukan? Bahwa di dalam kehidupan berkomunitas, kita seringkali baik-baik di permukaan, tetapi seringkali di balik itu, kita menunjukkan keburukan. Atau seringkali saya dan saudara seolah-olah melupakan, dan kelihatan semua baik-baik saja, tetapi di dalam hati kita mengalami kebobrokan. Kita seringkali menciptakan kedamaian semu, seolah-olah haruslah semuanya damai, gereja itu damai-damai sajalah, tidak usah ada friksi-friksi. Kalau ada friksi ya sudah dilewati saja. Kita seringkali menciptakan kedamaian yang semu. Damai terlihat di luar, tetapi di dalam semuanya saling terluka. Bahkan semuanya saling melukai.
Hari ini saya dan saudara diingatkan bahwa respon yang benar ketika saya dan saudara memiliki ketegangan, memiliki persoalan, beranilah untuk mengutarakannya dengan kasih karunia. Nah, kita juga perlu berhati-hati. Saya pernah ngobrol dan berbicara dengan orang tuh yang biasanya bilang begini. Mungkin di antara saudara juga ada yang punya tipikal orang begini. Yaitu orang yang biasa suka begini. Pak, karakterku itu orang Surabayaan. Jadi aku tuh darder, gak seneng ngomong gitu ya. Tapi ngomongnya itu nantang. Nah, saudara, itu juga tidak benar. Itu bukan menyelesaikan persoalan, tetapi justru menambah persoalan. Aku gak suka dengan cara dia ngomong. Terus dia ngomong begini, datang ke orang itu dan maksudmu ya apa sih? Bahasamu tuh gak enak di rungokno. Saudara, juga bukan demikian. Itu adalah karakter yang impulsif, yang suka terpancing emosional. Maksudnya yang dimaksud oleh firman Tuhan ini bukan dengan hati yang panas, bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi justru untuk mendamaikan persoalan. Maka apa yang dikatakan John Piper itu benar. Kalau kita sedang mengalami gangguan, maka kita harus mencari kasih karunia Allah. Pertama-tama kita harus menyadarkan diri kita bahwa saya dan saudara juga tidak lebih baik dari orang lain. Mungkin di dalam kasus itu saudara menganggap orang lain bersalah. Orang lain ini seharusnya tidak demikian. Tetapi saudara harus menyadarkan diri kita bahwa kita juga tidak lebih baik daripada orang lain. Kita juga sama-sama orang yang berdosa. Maka ketika kita datang kepada orang lain, kita datang dengan penuh kedamaian. Kita datang untuk menjelaskan posisi kita. Pak, Bu, waktu ibu bilang begini, hati saya itu enggak enak. Bukankah itu jauh lebih adem, saudara ya? Dan pasti saya yakin orang yang bermasalah dengan kita juga akan memiliki satu sikap yang damai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di bagian ini kita bisa melihat ciri komunitas yang benar adalah komunitas yang berani berkonfrontasi, menyampaikan pergumulan, tapi dengan cara yang baik dan benar. Dan hasilnya saudara kita bisa melihat di ayat ketiga. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, tapi dikatakan apa? Ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Lalu di ayat yang ke-6b, bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu, para rasul di Yerusalem, tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Jadi akhirnya mereka mencapai sebuah kesepakatan. Yang intinya adalah Injil yang disampaikan adalah Injil yang sama. Saudara, bagaimana hal ini bisa terjadi? Ketika kita tahu orang-orang yang disebutkan adalah orang-orang yang memiliki masa lalu yang kurang baik. Coba saya ingatkan saudara ya. Petrus itu terkenal sebagai orang yang apa? Temperamental. Petrus itu cenderung rasis. Dia bukan orang Farisi tapi cukup bangga dengan keyahudiannya. Sampai-sampai Tuhan harus memberikan penglihatan terbuka untuk mengubah pendiriannya. Itu ada di Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 11 sampai 16. Paulus itu punya mindset, Yahudinya itu dibanggakan luar biasa. Maka dia memberitakan Injil kan hanya kepada orang Yahudi saja. Lalu kemudian sampai Tuhan memperlihatkan sebuah penglihatan. Dicatat begini, tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar, semacam taplak mungkin saudara ya, kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Lalu Petrus menjawab, enggak mau Tuhan, itu haram. Lalu Tuhan berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram. Lalu Petrus bingung, Tuhan maksudnya apa sih? Lalu kemudian tidak lama kemudian ada para pegawai istana datang ke rumah Petrus dan mencari Petrus. Saudara tahu siapa bosnya pegawai istana ini? Cornelius. Bukan orang Yahudi. Lalu Petrus dibawa ke Cornelius. Dan Cornelius sujud menyembah Petrus, dituliskan di Kisah Rasul 10. Lalu Petrus akhirnya paham. Ternyata apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram. Itu berbicara bahwa keselamatan tidak boleh hanya dibatasi bagi orang Yahudi. Maka Petrus lalu kemudian melayani Cornelius yang bukan orang Yahudi. Petrus orangnya keras saudara, membanggakan. Tetapi di titik ini dia bisa bersepakat dengan Paulus. Saudara tahu yang namanya Yohanes, saudara Yakobus, dia disebut di Alkitab dicatat, disebut sebagai anak guru yang menggambarkan sifatnya yang keras dan penuh semangat. Bahkan Yesus memberikan julukan ini karena mereka sangat setia dan ingin membakar sebuah kota
yaitu Samaria ketika orang-orang menolak menyambut Yesus. Jadi ada cerita Yesus mau datang ke Samaria, ada orang-orang yang menolak. Lalu si Yohanes ini bilang, bakar saja kota Samaria itu. Saudara perhatikan enggak? Orangnya keras, ingin bakar satu kota. Coba bayangin saudara. Itulah Yohanes. Yakobus di sini bukan saudara Yesus. Minta maaf, Yakobus ini bukan saudaranya Yakobus ya, tetapi saudara tiri Yesus yang menulis kitab Yakobus di dalam Alkitab kita. Ia dicatat sebagai salah satu orang yang paling tidak percaya kepada Yesus. Tetapi karena melihat kubur kosong, dia akhirnya percaya. Bahkan dia menjadi satu-satunya pimpinan di Yerusalem. Pimpinan kekristenan di Yerusalem pertama kali itu dipegang oleh Yakobus. Saudara, bagaimana mereka semua bisa berubah? Dari pribadi yang keras, gak percaya Yesus, temperamen, mau bakar kota, tetapi dia mau duduk, diam, bersepakat dengan orang lain. Dia berubah 180 derajat dari orang yang pemarah, orang yang temperamen. Jawabannya hanya satu, karena Injil. Injillah yang mengubah masing-masing kita. Sehingga kita tidak ada lagi yang berkata, Pak, aku ki yo ngene, lahir ceprot di Surabaya, Pak. Surabaya ki wani, Pak. Salam satu nyali, saya takut menyebut karena kalau salah menyebut ini kota sebelah musuh bubuyutannya gitu ya, kalau main di bola gitu. Salam satu nyali. Itu Pak saya, bagaimana jadi saya orang yang sabar? Kalau kita masih bersandar atau mempertahankan karakter-karakter kita yang buruk, berarti kita belum benar-benar memahami Injil kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, hanya karena Injil, orang-orang dengan latar belakang berbeda seperti ini, mereka saling menerima satu dengan yang lain, tanpa saling menghakimi, karena mereka juga sadar bahwa mereka diterima oleh Yesus Kristus dengan latar belakang yang berbeda-beda. Maka saudara, hari ini di poin pertama, jika saudara saat ini ada ketegangan-ketegangan satu dengan yang lain, selesaikanlah itu dengan baik, dengan penuh kerendahan hati. Kalau saudara takut, ajaklah orang lain. Ini disarankan oleh Alkitab. Selesaikanlah 4 mata, kalau perlu ada saksi-saksi. Maka ini juga menunjukkan ya, yang biasa bilang begini. Kita percaya 1, 2, 3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir di sini. Biasanya diutarakan di mana? Di awal ibadah kan? Kalau jemaatnya sepi gitu ya, biasa doa Rabu atau doa pagi sepi, terus kita selalu berkata, sekalipun 2, 3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir. Ngawur. Itu konteksnya adalah 2, 3 orang bermasalah, maka ada saksi di kanan kirinya. Kita percaya Yesus hadir di situ. Bukan ibadah yang lagi sepi, lalu kita bicara 2, 3 orang berkumpul, maka Tuhan Yesus hadir. Ya, kalau ada, kemarin sudah disampaikan ya di persekutuan pelayan. Ini hukumnya haram MC kalau bilang begini ya. Karena itu konteksnya adalah untuk membahas itu. Bapak Ibu Saudara, di bagian pertama kita sudah pelajari. Dan di bagian kedua, apa ciri kita berkomunitas? Yaitu berpegang teguh pada Injil kasih karunia. Kita bisa melihat itu bahwa ternyata ajaran legalisme atau Yudaisme itu sudah muncul tidak hanya di Galatia, tetapi di Yerusalem. Waktu Paulus bilang di ayat yang keempat, memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Itu tidak terjadi di Galatia, ini terjadi di Yerusalem. Ketika mereka datang ke Yerusalem, ternyata memang ada desakan dari orang-orang yang dikatakan pengajar palsu itu untuk menambahkan sunat di dalam keselamatan. Jadi ini tidak hanya terjadi di Galatia, ini sudah terjadi di Yerusalem. Dan apa yang menjadi sikap Paulus? Dia tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata tantangan-tantangan ajaran palsu yang mungkin saat ini kita alami dengan cara dan ajaran yang berbeda-beda, kita semakin terbuka zamannya ya. Kita bisa melihat atau mendengar ajaran-ajaran itu kapanpun waktunya. Bahkan mau tidur pun, saudara bisa mendengar ajaran itu. Bahkan biasanya ini paling sering dialami kalau sebelum tidur. Siapa yang sebelum tidur suka scroll HP? Wah, jam 9 ini, mungkin waktunya scroll HP dululah. Sebentar saja gitu. Scroll, lalu kemudian tiba-tiba 11:30. Siapa yang model begitu?
Wah, puji Tuhan tidak ada ya, semuanya memang luar biasa jemaat di tempat ini ya. Bahkan di saat kita mau tidur pun, di kamar sendirian, kita bisa berpotensi mendengar ajaran yang dikatakan palsu. Maka sebenarnya tantangannya jauh lebih besar di zaman saat ini. Tetapi Paulus mengatakan sebenarnya harusnya kita memiliki pendirian, tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tidak tunduk kepada mereka yang mengatakan keselamatan digapai oleh karena iman dan perbuatan. Tetapi kita terus bertahan pada iman saja. Karena kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Pak, bagaimana sih Pak? Dikatakan kalau perbuatan kita ini, dikatakan itu adalah syarat keselamatan, itu bagaimana? Cara sederhananya, kalau saya dan saudara memiliki ketenangan dan keyakinan, saudara akan masuk surga oleh karena perbuatan saudara. Sebenarnya di saat itulah saudara sedang tidak berinjil, tetapi saudara beragama. Kalau ada orang yang berkata, kamu yakin selamat karena apa? Karena saya cukup baik, maka di saat itulah kita sedang tidak memahami Injil, atau kita tidak memahami Injil sebagai anugerah. Karena saya dan saudara diselamatkan karena anugerahnya. Kita bisa memahami, kemarin di minggu lalu saya menyampaikan, tidak ada yang cukup baik di antara kita. Saon jenengan sregep, saon jenengan rajin, sekalipun jenengan ini hidup luar biasa, saudara ini tidak cukup baik di hadapan Tuhan. Kalau kemarin saya sampaikan ada pelukis ya, Leonardo da Vinci. Ya, saya tidak salah lagi. Leonardo da Vinci. Kalau ada pelukis yang masih abal-abal berkata lukisan saya baik, lalu melihat lukisannya Leonardo da Vinci, ya mungkin kita nggak mungkin kan bilang cukup baik, ternyata jauh ya. Apalagi yang melukiskan alam semesta ini. Seharusnya tidak ada yang berkata saya cukup baik. Saudara, saya pernah melayani 2 orang. Dua-duanya sekarang sudah meninggal. Di akhir hidupnya saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menemani mereka. Yang pertama orangnya sangat baik. Wah, kalau ditanya, jemaat ditanya, semua itu jawabannya pasti positif. Wah, dulu Pak, beliau luar biasa dan lain sebagainya. Lalu kemudian saya berkesempatan untuk menemani dia di saat-saat terakhirnya. Dan dia berkata, di tengah semua pembicaraan yang ingin dia sampaikan itu hal-hal yang keren-keren dalam hidupnya. Dia mengatakan pengharapan saya hanya di dalam Yesus. Ini orang yang baik saudara, mengatakan pengharapan saya hanya di dalam Yesus. Lalu saya juga pernah punya pengalaman melayani orang-orang yang mau meninggal, tetapi ketika saya tanya, ini si A, si B, si A ini gimana kehidupannya? Saya itu mendapatkan jawabannya negatif semua. Wah Pak, dulu dia sombong Pak, dulu dia begini ya, saya tidak perlu ceritakan. Tetapi ketika saya di saat-saat terakhirnya beliau menangis di hadapan saya, di hadapan istrinya, dan mengaku semua dosanya. Ini orang gak baik-baik amat kalau dalam kacamata dunia. Berbeda dengan orang yang pertama saya ceritakan, tetapi dua-duanya menyatakan semua pengharapannya di dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya, dua-dua orang ini selamat gak? Saya meyakini 100% dua-duanya selamat. Karena apa? Karena tumpuan imannya, keyakinannya, ketenangannya. Dia ada bersama dengan Tuhan, bukan berdasarkan apa yang saya dan saudara lakukan, bukan apa yang dia lakukan, tetapi karena Kristuslah satu-satunya pengharapan. Itulah Injil kasih karunia. Maka tidak boleh ada yang sedikit pun yang saya dan saudara bisa banggakan di hadapan Tuhan. Karena semuanya berasal dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah esensi Injil. Maka kalau kemarin saya menyampaikan ada NP judulnya Tumpuan Imanku, saya amati semua liriknya saudara. Kalau saudara mau buka di NP Tumpuan Imanku itu ya, tidak ada satupun liriknya yang membanggakan tentang dirinya. Tidak ada. Saya kemarin membuka lagu ini karena saya terus kepikiran ya, Tumpuan Imanku ini ya. Saya bacakan ayat pertama, bukan syahadat dan lambang, tumpuan imanku. Ku yakin yang maha kekal, penjamin jiwaku. Siapa penjamin jiwanya? Yang maha kekal. Tidak ada lain pembelaan, tak ada yang perlu. Cukuplah sudah Al-Masih tersalib bagiku. Jadi yang menjadi dasar yang kokoh itu bukan kita, bukan apa yang kita lakukan, tetapi dasar yang kokoh itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya rindu gereja ini adalah gereja yang berpusat kepada Injil. Saya rindu gereja ini diisi oleh orang-orang yang tidak pernah membanggakan dirinya, tetapi selalu membanggakan karya salib Kristus
di hadapannya. Saya rindu gereja ini diisi oleh orang-orang yang tidak pernah merasa cukup baik. Saya rindu gereja ini diisi oleh pelayan-pelayan Tuhan yang sadar bahwa dirinya melayani bukan karena dia baik, tetapi semata-mata oleh karena anugerahnya. Saya rindu gereja ini diisi oleh orang-orang yang selalu bersandar kepada kasih karunia Kristus, bukan tentang dirinya sendiri. Gereja ini harus berpusat kepada Injil. Gereja ini harus berpusat kepada kasih karunia Kristus. Seperti yang Rick Warren katakan, permasalahannya bukan saya tidak mengasihi Tuhan, bukan kita tidak mengasihi Tuhan, tapi kita tidak cukup memahami dan menyadari betapa besarnya kasih Allah bagi hidup saya dan saudara. Di bagian kedua kita belajar bahwa gereja, cara kita berkomunitas seharusnya menunjukkan Injil sebagai pusat. Maka kalau ada orang-orang kita mendengar di dalam komunitas kita, ada seseorang yang tidak sadar mengutarakan atau mempraktekkan Injil yang palsu, maka sampaikanlah dengan penuh kerendahan hati. Maka sampaikanlah dengan penuh kerendahan hati. Kita sama-sama, gak ada yang paling benar di sini. Tetapi kita diajar, didorong untuk saling membangun, menyampaikan apa yang benar. Kalau ada kesaksian, setengah jam isinya hanya cerita tentang dirinya, maka bisikanlah di dalam telinganya bahwa hidupmu itu bukan tentang dirimu, tetapi hidupmu adalah tentang Kristus. Maka yang harus diceritakan adalah bukan pencapaianmu, tetapi apa yang Kristus kerjakan di dalam hidupmu. Itu sesuatu yang berbeda, saudara. Menciptakan pencapaian kita dan menceritakan Kristus bekerja di dalam kita, itu dua hal yang sangat berbeda. Nah, seringkali kita terjebak pada apa? Menceritakan apa? Pencapaian kita. Bermenit-menit kita bercerita segala hal yang baik dalam hidup kita. Padahal seharusnya yang kita ceritakan bagaimana Allah mengerjakan segala sesuatu yang baik di dalam hidup saya dan saudara. Di bagian terakhir, saudara, cara berkomunitas yang benar ketika kita diajar yang pertama untuk berani menyampaikan segala keresahan kita dengan kasih karunia-Nya. Yang kedua, kita diajar untuk berpusat memegang Injil dengan teguh, anugerah Allah dengan teguh, menjadikan gereja ini pusatnya adalah Injil. Yang terakhir adalah kita melayani sesuai dengan karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di bagian ayat yang ke-8 kita bisa dengan mudah mendapatkan bahwa kesepakatan antara Rasul Paulus dan rasul-rasul lain di Yerusalem dikatakan di ayat yang ke-8, kepada ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Bahkan di ayat ke-9, dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, Petrus, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat, orang yang terpandang tadi, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa panggilan orang percaya itu berbeda-beda. Maka pembacaan kita hari Kamis dan Jumat itu berbicara tentang satu tubuh tetapi banyak anggota. Dan banyak anggota itu memiliki karunia yang berbeda-beda. Dan kita tahu karunia yang berbeda-beda itu bersumber dari Allah yang satu. Karena dikatakan Petrus yang memberitakan Injil kepada orang Yahudi itu mendapatkan kekuatan daripada Allah. Dan Paulus, saya yang memberitakan Injil kepada non-Yahudi juga mendapatkan kekuatan dari Allah. Maka sumber karunia kita itu adalah Allah sendiri. Saling melengkapi demi kepentingan Allah. Karena dikatakan di sana mereka berjabat tangan dan mereka menyebutnya sebagai tanda persekutuan. Yang saya sering bilang persekutuan, koinonia itu adalah turut ambil bagian. Turut ambil bagiannya siapa? Ya teman-teman kita. Turut ambil bagian dalam kesukaanmu, turut ambil bagian dalam kesedihanmu, turut ambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan yang engkau kerjakan, dan semuanya itu disatukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, seharusnya tidak sulit mencari panggilan kita, baik di dalam gereja ini maupun di luar gereja ini. Karena ini konteksnya sedang berbicara tentang panggilan keluar ya, bukan Yahudi dan Yahudi.
maka sebenarnya banyak hal yang bisa kita kerjakan. Kita sama-sama disadarkan kita punya panggilan untuk memberitakan kasih Tuhan itu, tetapi dengan cara yang berbeda-beda. Maka kalau saudara pengusaha, ya saudara harus memanfaatkan status saudara sebagai pengusaha untuk memberitakan Injil. Maka kalau saudara adalah guru, maka pakailah profesi saudara sebagai guru untuk memberitakan Injil Tuhan. Itulah yang disebut dengan berbagai perbedaan. Kalau saudara mungkin adalah pekerja swasta, saudara mungkin supir Grab, saudara mungkin bekerja yang lainnya, pakailah pekerjaan saudara itu sebagai ladang untuk penginjilan saudara. Untuk menyampaikan kasih Tuhan dan kasih yang dikerjakan di dalam saudara itu bisa dialami atau diketahui oleh orang-orang di sekitar kita. Maka tidak ada alasan, Pak saya enggak punya karunia. Tidak ada saudara. Tuhan itu pasti menitipkan karunia-Nya di dalam hidup saya dan saudara. Tidak ada orang yang Pak saya enggak dikasih karunia sama Tuhan. Yang ada kita belum memahami atau mengetahui kasih atau karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Atau bahkan di dalam lingkup gereja ini. Kalau saudara Pak saya enggak bisa nyanyi, Pak saya enggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan kalau penerima tamu saja Pak, saya ini orangnya enggak senyuman Pak. Saudara enggak usah khawatir saudara, masih ada pelayanan-pelayanan yang lainnya. Sekarang gereja kita ada pelayanan diakonia ya. Itu kan ada yang suka ngambil-ngambilin gitu ya. Saudara, itu kan kalau saudara enggak senyum, ya oke lah. Mungkin kalau di depan kan pasti dituntut harus senyum ya kalau penerima tamu ya. Kalau ngambilin makan, mungkin saudara belajar pertama memandang orangnya, oh rasa senyum sih ora popo. Saudara ya, pokoknya ngambilin, tapi yang ngambilinnya yang banyak ya makanannya ya dikasih. Itu udah bagian dari pelayanan. Kalau saudara suka senyum tapi nggak punya skill yang lain, ya pakailah senyum saudara itu untuk melayani saudara. Ini kesaksian yang jujur. Ada satu dulu ya, mungkin setahun yang lalu ya masih ada Pak Dwi waktu itu. Ada satu dari gereja lain datang ke gereja kita, lalu kemudian dia ingin menggabungkan diri. Lalu saya dan Pendeta Dwi, kenapa ketika di Surabaya menggabungkan di sini ya, ada banyak pilihan gereja yang lain, kenapa memilih di tempat ini? Lalu kemudian dia mengatakan, karena banyak yang tersenyum kepada saya. Loh saudara, senyum saudara ternyata bisa menjadi bagian untuk bisa menjangkau orang. Maka kalau ada tamu di gereja kita, saudara itu jangan merasa, wah ini sopo ya ora kenal ya. Ya setelah meneng wae lah, nanti diharani so akrab. Jangan, mereka itu mengharapkan senyum saudara. Saudara hanya memberikan senyum, saya mau menyebut satu merek lagi. Mau memberikan senyum saja, gini, itu berarti sekali bagi orang lain. Tapi catatannya saudara tersenyum harus ada orang lain ya. Jangan tersenyum kalau tidak ada orang lain ya. Nanti saudara malah jadi batu sandungan, jadi omongan segereja. Tetapi senyum saudara itu bisa menjadi pelayanan, menjangkau orang lain. Bahkan kemarin saya mendengar kesaksian dari seseorang. Dulu ada satu orang jemaat yang berkata kepada jemaat yang lain, saya tidak bisa melayani apa-apa mas. Yang saya bisa kerjakan adalah ibadah selesai, masih ada buku NP, dia kumpulin, dia rapikan. Dia bukan pekerja gereja, bukan. Dia jemaat biasa. Dia bilang saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak kayak teman-teman yang lain. Maka yang saya bisa lakukan, saya bantu merapikan nyanyian pujian itu kembali kepada tempatnya. Mungkin saudara berkata, lah Pak sekarang kan nggak ada buku nyanyian. Ya kursi gitu saudara totonen ya. Kalau kita masih merasa nggak punya karunia, kita bisa kok melakukan banyak hal. Karena kita seringkali terfokus hanya apa? Melayani itu di sini. Melayani itu yang foto bareng. Setiap kali selesai ibadah, padahal melayani tidak sesempit itu saudara. Maka kita perlu membuka hati dan pikiran kita untuk bisa mulai menyadari bahwa ada panggilan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara untuk mengambil bagian demi kemuliaan nama Tuhan. Di bagian terakhir satu kalimat saya sampaikan untuk menutup khotbah saya hari ini. Hanya oleh karena kesadaran akan Injil kasih karunia Allah, seseorang dapat rindu melayani. Bukan karena tuntutan, paksaan, atau ancaman, tetapi karena kerinduan. Bagi saudara yang saat ini sudah melayani, koreksilah hati saudara. Saudara melayani, kalau motivasinya adalah tuntutan, paksaan, dan ancaman, berarti saudara belum memahami Injil kasih karunia. Karena hanya orang yang memahami Injil kasih karunia Allah adalah orang yang melayani dengan penuh kerinduan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa kita dengar dan pelajari hari ini. Memotivasi kita untuk bisa berkomunitas dengan cara yang benar. Saya rindu mengundang pelayan Tuhan untuk bisa ke depan. Kita akan naikkan satu pujian dari NP, nyanyian pujian nomor 171, yaitu Kita